Halo, selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua. Saya Vicky Firmanto, semoga kalian sehat selalu. Dalam kondisi PPKM saat ini yang diperpanjang hingga tanggal 26 Juli mendatang, di mana ini menimbulkan suatu polemik baru. Bukan hanya banyak orang yang menderita, tapi juga bertebaran suatu informasi yang sangatlah meresahkan. Saya bisa bilang menderita karena ini ulah kita semua sebenarnya. Semua ada sebab akibat ya. Hal ini bisa dilakukan, tentunya pemerintah juga merasa dilema. Saya rasa pemerintah bukanlah bermaksud untuk mengorbankan rakyatnya, melainkan mencari suatu solusi terbaik untuk bisa menyelesaikan atau menangani wabah COVID-19 ini yang semakin merajalela. Ini merupakan kebijakan yang terpaksa dilakukan karena bersifat darurat. Karena jika tidak dilakukan, bisa jadi bangsa kita, negeri kita Indonesia ke depannya tidak bisa selesai dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Dan pada akhirnya kita semua akan merasa kesusahan dan semua serba sulit dalam waktu kepanjangan. Siapa sih yang mau dalam kondisi seperti ini? Dan semua pasti berharap agar segera wabah ini cepat berakhir. Entah kenapa masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka menyebarkan suatu informasi yang bersifat hoax atau palsu yang bisa saja menciptakan suatu polemik atau keresahan di masyarakat sehingga terjadi chaos atau kerusuhan. Setelah saya pelajari dengan banyak hal yang sebelum-sebelumnya, musuh kita memang masih ada, di mana para oknum-oknum intelektual yang mereka memang ingin membuat Indonesia hancur atau pemerintah resmi segera dilengsarkan. Entah ini untuk permainan politik atau bagaimana, tapi yang pasti mereka yang menyebarkan informasi ini mereka sangatlah kurang ajar atau brengsek. Ada beberapa hoax yang saya temukan. Yang pertama adanya hoax yang mengatakan PPKM darurat diperpanjang hingga tahun baru 2022. Ini merupakan suatu informasi hoax yang beredar di media sosial. Entah kenapa orang menyebarkan hal ini, karena pada dasarnya hoax itu dibuat oleh orang bodoh dan dipercaya oleh orang idiot. Jadi sebelum Anda menyebarkan informasi, sebaiknya Anda mencari informasinya dulu, saring sebelum Anda sharing. Saya jelaskan faktanya. PPKM tidak akan diperpanjang sampai tahun baru 2022. PPKM sebelumnya diberlakukan pada tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Namun, mengingat kondisi saat ini, akhirnya terpaksa pemerintah melakukan perpanjangan PPKM hingga tanggal 26 Juli 2021 mendatang. Hoax kedua ini bersifat tentang isu agama. Kita tahu dalam kondisi PPKM ini semua rumah ibadah ditutup, tapi ini muncul suatu hoax yang ingin mengadu domba bangsa kita, ingin membuat suatu kesenjangan, kecemburuan sosial hingga adanya sentimen antara agama. Hoax ini mengatakan gereja katedral dibuka untuk ibadah tatap muka saat PPKM darurat. Hal ini diposting oleh akun Facebook Dida Farida Nur Rahman yang turut membagikan video itu pada Minggu 4 Juli 2021. Faktanya adalah Gereja Katedral Jakarta sudah mengeluarkan pengumuman ditiadakannya ibadah tatap muka sejak tanggal 25 Juni 2021. Itu sudah berlangsung sebelum PPKM diberlakukan. Hoax yang ketiga mengatakan partainya Menteri Agama suruh tutup masjid, tapi asyik kumpul berjoget di masa PPKM darurat. Itu merupakan satu statement atau video yang menggiring opini masyarakat dengan membagikan satu video lama namun ditulis dengan narasi yang dipelintir sehingga menimbulkan suatu hal-hal yang seperti pemerintah nggak beres nih, Menteri Agama nggak beres nih. Kita jelaskan faktanya. Kanal YouTube NU Channel pada 8 April 2021 mengupload suatu video berjudul Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas PKB dan Munas Alim Ulama. Itu merupakan video lama kegiatan yang berbeda dalam waktu yang berbeda namun diposting dalam kondisi PPKM darurat. Itu sudah pasti hoax yang ingin membuat masyarakat menjadi resah, curiga, dan memecahkan bangsa kita. Hoax keempat adalah ini di media sosial rame banget. Teman-teman sudah lihat semua pasti adanya viral tentang tambal ban katanya disuruh online. Nyatanya itu merupakan video yang dipotong-potong tapi banyak sekali masyarakat kita yang menjadikannya parodi entah kenapa. Mulai hari ini sampai tanggal 20 tidak ada melayani kecuali online. Udah tambal ban online, Pak. Ya. Kempes gitu dia, Bang. Kayaknya bocor itu, Mas. Coba putar. Bannya dong. Kan yang bocor bannya, bukan kepala kau. Saya baru pertama tambal ban online, Bang. Maaf, Bang. Sebenarnya tanpa sengaja kali ini membuat masyarakat ini bisa termakan informasi yang palsu atau mereka tersulut emosinya, menimbulkan keresahan baru dan akhirnya jadinya muncul hal-hal yang tidak asli tapi mereka percaya. Mulai hari ini sampai tanggal 20 tidak ada melayani kecuali online.
Nggih, tambal ban online, Pak. Nggih, tambal ban monggo. Ning aku nambal ban kok. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Pak. Nggih, pakai masker iki, Pak, nggih. Nggih. Nggih, Iya. Itu hoax yang digelintir banyak orang dan dijadikan video parodi. Entah kenapa ini masyarakat yang mereka demi konten mereka rela. Saya tidak paham lagi. Kalian bisa menilainya. Hoax kelima, vaksinasi menyebabkan kematian mendadak pada bayi. Ini merupakan informasi hoax yang dimana menimbulkan keresahan juga di masyarakat sehingga masyarakat banyak yang takut untuk divaksin, bukan hanya bayi saja. Karena nyatanya emang banyak digiring masyarakat kita untuk tidak divaksin sehingga secara nggak langsung nih ya, kok tidak mau divaksin, virus makin merajalela di masyarakat kita, tidak bisa segera berakhir wabah COVID-19 ini dan negara ini bisa hancur karena perekonomian semakin berantakan karena akan diberlakukan terus-menerus kebijakan pemerintah. Beredar suatu informasi yang mengatakan adanya mafia vaksin. Itu diupload pada saat ini, sedangkan itu videonya bukanlah video tentang vaksin COVID-19. Kompas TV pastikan potongan video dengan narasi vaksin COVID palsu hoax. Berikut klarifikasinya. Legal and Public Relations Revision KG Media memberikan klarifikasi terkait beredarnya potongan video berita yang menggunakan logo lama Kompas TV dengan narasi vaksin COVID palsu di media sosial. Pihak KG Media memastikan bila video tersebut telah diedit oleh oknum tidak bertanggung jawab. Video yang beredar tersebut tidak sesuai dengan aslinya atau hoax. Video aslinya diketahui diunggah pada dalam akun YouTube Kompas TV pada tahun 2016 silam. Namun video ini diupload pada saat ini merupakan suatu penggiringan masyarakat agar mereka takut divaksin karena ada yang mengatakan vaksin palsu lah bla bla bla, panjang sekali dah bro. Setelah ini saya akan menunjukkan beberapa video yang dimana ini juga hoax lainnya yang hingga ada turun ke jalan karena adanya ketermakan hoax dan mereka membuat suatu kerusuhan. Jadi kami dengan lalu lintas melakukan kerjasama, kita datang ke titik lokasi. Jadi pada awalnya karena kita menerima postingan seperti itu, kita sebagai anggota kepolisian langsung melaksanakan jemput bola terhadap korban yang kita duga korban kejadian tersebut. Tetapi pada saat kita sampai di sana ternyata apa yang dilakukan, apa yang jadi diposting hanyalah bohong semata, hanya untuk mencari sensasi. Memang benar dia pernah melakukan kecelakaan, tetapi itu sudah lampau. Bukan pada saat apa yang menjadi postingan dia pada saat pemadaman lampu tersebut. Nama saya Aji Prasetyo Utomo, pemilik akun yang bernama Caplin GTG-BGT. Dengan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga Malang, khususnya Bapak Sutiaji, Wali Kota Malang. Kita bergeser ke Tegal, saudara. Puluhan orang rata-rata berusia pelajar SMP dan SMA diamankan polisi saat hendak menuju gedung DPRD Kota Tegal karena terpengaruh hoaks demo menolak PPKM darurat. Bahkan mereka sempat menyerang polisi yang tengah melintas saat menuju ke Mapolres Tegal. Sedikitnya 66 orang diamankan di Mapolres Tegal Kota karena diduga terpengaruh hoaks ajakan demo penolakan PPKM darurat di media sosial pada Senin kemarin. Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari mengatakan, para pelajar dan beberapa orang yang merupakan pekerja hingga pengangguran ini sebagian besar berasal dari Kabupaten Tegal dan sebagian lainnya dari Kota Tegal. Mereka terpengaruh hoaks ajakan aksi demo penolakan PPKM dari sejumlah media sosial dan beramai-ramai mendatangi kantor DPRD Kota Tegal. Walaupun sebenarnya memang ada agenda sejumlah mahasiswa yang melakukan audiensi dengan Forkopimda Kota Tegal terkait perpanjangan PPKM darurat, namun tidak menggelar aksi demo. Mereka rupanya terinspirasi dengan ada beberapa postingan melalui media sosial di Facebook, kemudian beredar di WhatsApp, status, dan lain-lain. Sehingga mereka datang ke Kota Tegal ini karena mereka mendapatkan informasi awal kan akan ada gerakan dari kakak-kakaknya. Meskipun sebetulnya dari kakak-kakaknya sudah memberikan informasi bahwa gerakan turun ke jalan itu tidak jadi dilaksanakan, tapi diganti dengan audiensi dengan juga melakukan tes usap antigen terhadap 49 pelajar dan 2 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam kondisi seperti ini masih banyak orang yang ingin menunggangi. Saya yakin ini merupakan para oknum-oknum elit politik yang mereka bermain politik pada kondisi yang sangatlah merugikan bangsa kita. Ini nggak punya hati mereka semua ini haus akan kekuasaan dan mereka memanfaatkan situasi wabah COVID-19 ini untuk bisa mencari simpati ataupun menghancurkan negeri ini sehingga pemerintah yang resmi menjadi lengser.
Nah, ini muncul dari akun Instagram Kejayaan Memanggil. Dalam postingannya ada tulisan seruan aksi media, impeach Jokowi amin, Kabinet Indonesia mundur, bangun Dewan Rakyat. Ini merupakan ajakan demo yang provokasi yang seperti dulunya lah pada saat Pilpres 2019, pada saat Omnibus Law, pada saat RUU KUHP, pada saat awal berlakunya PSBB dan lain-lain. Ini memang mereka terus tunggangi, dan mahasiswa-mahasiswa itu juga banyak ditunggangi. Hati-hati nih teman-teman mahasiswa juga, dan juga para teman-teman semua, ini bahaya sih emang. Gemercik-gemercik untuk membuat chaos kerusuhan ini memang sudah terlihat sih beberapa demo di wilayah. Makanya harapannya sangat besar lagi untuk para petugas di lapangan, janganlah bersifat represif. Walaupun kondisi memang berat, tapi harapannya tetap sabar karena pada saat ini masyarakat kita sensitif. Dan pemerintah tolonglah bantuan-bantuan ini segera disalurkan dengan cepat. Jangan birokrasi terrumit lah, adanya pendataan yang bla 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 bla, akhirnya mereka tidak mendapatkan bantuannya. Dan seperti yang sudah jujur saja, wilayah-wilayah Indonesia itu banyak sekali pemerintahan daerah yang mengundat bantuan dari pemerintah. Belum lama ingat kan bansos dikorupsi oleh menteri, itu kan kacau bro. Dan saya mendengar salah satu kata Pak Luhut, katanya bantuan akan disalurkan langsung oleh para aparat. Emang harus seperti ini saya rasa. Jadi langsung door to door saja, tidak perlu namanya kayak pendataan yang berumit bla bla. Aduh, turun saja dari Koramil atau dari Kodim langsung bagikan ke masyarakat. Nggak peduli ini bukan warga sini atau bagaimana, silakan. Door to door saja langsung bagikan dengan cepat. Saya rasa pemerintah punya uang, punya anggaran untuk masyarakatnya. Karena pada saat ini sangat sekali berguna dan sangat membantu bantuan dari pemerintah, entah itu sembako atau banyak hal. Saya rasa itu aja. Ini hoax yang saya temukan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, jaga diri Anda semua. Kita berdoa bersama agar wabah COVID-19 ini segera berakhir. Saya Vicky Firmanto. Salam NKRI, salam nasionalis, merdeka.